Oke, selamat siang teman-teman dan para penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, mata kuliah Sistem Komunikasi 2, akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Intelligent Reflecting Surface, PISIC, Propagation and Petless Modeling. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya, adalah Fasa Anissa sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Berikut adalah perkenalan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 25 orang yang luar biasa. Kepada rekan yang bertugas, dipersilahkan. Pertama yaitu ada Maya Lestari, Anan Adeli Alfarani, Catur Widya Tama, Afifah Amriani, Tefti Amalia, Nafita Lutfi, Muhammad Indra Anfasa, Preti Sinta Kirana Situmeang, Bagus Dwi Prayogi, Penti Evrilia, Nurni Juwita, Cleo Patricia, Robin Saifuddin. Laura Medlin Sinaga, Fransera Aulia Utayan, Masta Anissa, Anggara Muhammad Said, Ratu Amelia, Didi Trisa Putra, Dia Maharani, Gurga Jericho Paksana, Rosia Unika Novembrina, Yudi Siswanto, Adira Suharudin, Saat Junifer Dani Tredo Bultom. Baik, terima kasih. Sebelumnya, presentasi ini merupakan hasil penelitian dan diskusi kelompok kami mengenai teknologi Intelligent Reflecting Surface atau IRS, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja sistem komunikasi nirkabel. Tanpa berlama-lama, mari kita simak presentasi dari kelompok 4. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan dan tujuan penelitian. Terus di sini ada latar belakang, yaitu yang pertama kebutuhan kapasitas jaringan meningkat pusat. Karena permintaan jaringan yang terus meningkat akibat lonjakan penggunaan data pertumbuhan IoT dan jumlah penggunaan yang semakin banyak, keterbatasan spektrum menjadi tantangan utama sehingga memerlukan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensinya. Terus yang kedua itu ada IRS menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi spektrum itu memungkinkan pemantauan sinyal yang dikontrol untuk mengoptimalkan propagasi, mengurangi interferensi, dan meningkatkan kualitas sinyal tanpa membutuhkan daya tambahan. Teknologi ini menjadi solusi efisien dalam meningkatkan kapasitas jaringan dan mendukung komunikasi generasi mendatang. Intelligent Reflecting Surface adalah teknologi berbasis metasurface yang dapat mengontrol propagasi gelombang elektromagnetik secara dinamis. IRS menawarkan solusi hemat energi dan biaya dalam meningkatkan cakupan jaringan, mengurangi interferensi, dan mengoptimalkan kapasitas sistem nirkabel. Namun, model propagasi dan pet loss konvensional belum sepenuhnya sesuai untuk menggambarkan interaksi IRS dengan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, penelitian terkait pemodelan pet loss IRS sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dalam jaringan nirkabel masa depan. Oke, selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama adalah menganalisis prinsip fisika IRS, di mana prinsip fisika IRS itu ada beberapa. Ini salah satunya adalah gelombang elektromagnetik dan refleksi. IRS bekerja dengan memanfaatkan fenomena refleksi gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang yang membawa energi melalui ruang dengan frekuensi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah pengendalian fase refleksi. Pada dasarnya, IRS terdiri dari banyak elemen reflektif yang dapat disesuaikan. Seringkali disebut sebagai elemen metamaterial atau elemen berbasis perangkat elektronik, misalnya dioda atau transistor. Baik, tujuan yang kedua yaitu mengembangkan model pet loss IRS. Mengembangkan model pet loss atau redaman jalur untuk Intelligent Reflecting Surface atau IRS adalah langkah penting dalam perencanaan sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan IRS untuk meningkatkan cakupan dan kualitas sinyal. IRS merupakan teknologi berbasis metasurface yang dapat memantulkan sinyal dengan fase dan amplitude dapat dikontrol, sehingga mengoptimalkan propagasi gelombang elektromagnetik. Baik, tujuan yang ketiga
Baik, tujuan ketiga itu ada mengevaluasi efektivitas Sistem IRS adalah solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan dan propagasi sinyal dalam jaringan nirkabel. Secara struktural, sistem IRS melibatkan 3 komponen utama, yaitu base station, panel IRS, dan perangkat penerima. Nah, pada gambar ini, sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu base station yang memancarkan sinyal, bangunan penghalang yang menghambat jalur langsung dari komunikasi, IRS yang bertindak sebagai reflektor cerdas, serta perangkat seluler sebagai penerima sinyal. Ketika sinyal dari stasiun terhalang oleh bangunan, IRS digunakan untuk memantulkan dan mengarahkan sinyal ke perangkat seluler dengan menyesuaikan fase sinyal secara adaptif. Teknologi ini memungkinkan sinyal mencapai tujuan dengan kekuatan optimal dan mengurangi interferensi dan meningkatkan kualitas komunikasi. IRS bekerja dengan cara mengontrol fase gelombang elektromagnetik pada setiap elemen reflektifnya, sehingga arah propagasi sinyal dapat diubah sesuai kebutuhan. Lalu masuk karakteristik IRS. Ada memanipulasi gelombang elektromagnetik. IRS ini terdiri dari array elemen pasif yang dapat memantulkan sinyal radio atau gelombang elektromagnetik dengan mengatur fase, amplitudo, dan bahkan polarisasi dari sinyal yang datang. Setiap elemen permukaan dapat diatur untuk mengubah sifat gelombang secara terkontrol, sehingga memungkinkan IRS ini untuk memfokuskan sinyal ke arah tertentu, menghindari penghalang fisik, mengurangi interferensi, dan meningkatkan kualitas sinyal. Selanjutnya yaitu efisiensi energi tinggi. IRS tidak memerlukan daya besar karena elemen-elemennya pasif, tidak seperti relay atau amplifier yang aktif dan mengonsumsi daya lebih tinggi. IRS hanya memantulkan dan mengatur gelombang tanpa menguatkan sinyal secara aktif. Dengan IRS, transmit power dari BTS dapat dikurangi karena sinyal diarahkan dengan efisien ke user. Hasilnya, sistem komunikasi nirkabel jadi lebih hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konsep green communication. Selanjutnya, tantangan implementasi. Meskipun IRS memiliki banyak potensi, ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, kontrol presisi. Setiap elemen harus dikendalikan dengan akurat dalam waktu yang nyata agar fase dan arah pantulan tepat. Yang kedua, channel estimation. Menentukan kondisi kanal sangat kompleks karena IRS menambah lapisan pantulan yang harus diestimasi. Yang ketiga, integrasi dengan infrastruktur. IRS harus ditempatkan di lokasi strategis, misalnya dinding gedung, tiang, dan terintegrasi dengan sistem jaringan yang ada. Yang keempat, biaya produksi dan maintenance. Walaupun IRS pasif, produksi elemen yang dapat dikendalikan secara elektronik, misalnya menggunakan vektor, diodes, atau MEMS, memerlukan teknologi yang canggih. Konsep kerja sistem ini menggunakan Intelligent Reflection Surface pada frekuensi millimeter wave atau THZ band untuk meningkatkan efisiensi transmisi data, di mana pada base station mengirimkan sinyal pada frekuensi tinggi, kemudian IRS memantulkan sinyal secara adaptif, lalu matriks HBI mempresentasikan saluran antara base station dan juga IRS, kemudian IRS mengontrol arah sinyal ke penerima BOB. Lalu, EP adalah penyebab yang ingin mencuri informasi dari komunikasi antara base station dan juga BOB. Dan terakhir itu, IRS dikendalikan oleh IRS controller yang menerima instruksi dari base station untuk mengoptimalkan pantulan sinyal berdasarkan kondisi kanal. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan.
Pada simulasi yang pertama menggunakan matriks reflektif 16x16, di mana pada percobaan simulasi ini menggunakan pendekatan berbasis simulasi untuk membuat masker refleksi pada sebuah matriks 2 dimensi dengan menentukan elemen-elemen reflektif kuat di lokasi tertentu. Masker ini dirancang berdasarkan parameter seperti dimensi matriks, jumlah elemen reflektif kuat, dan posisi elemen tersebut. Menentukan dimensi matriks H dan W dengan jumlah elemen reflektif kuat atau N-fold dan posisi elemen reflektif kuat atau posisi fold. Membuat matriks awal masker dengan nilai 0 untuk seluruh elemen dengan mengonversi indeks linear dari posisi elemen reflektif kuat ke koordinat matriks baris dan kolom. Menggunakan fungsi in to sub memasukkan nilai 1 pada posisi elemen reflektif kuat di matriks masker sesuai dengan koordinat hasil konversi. Sehingga nantinya akan didapat hasil akhir yaitu matriks masker akan memiliki nilai 1 di posisi 1,3, 1,7, dan 1,12, sementara elemen lainnya bernilai 0. Evaluasi PETLOS IRS dalam konteks 5G atau 6G melibatkan serangkaian rangkaian kritis yang terintegrasi untuk memahami dan menguatkan kinerja teknologi ini. Proses dimulai dengan pemodelan IRS yang mencakup penggambaran geometri dan karakteristik elemen-elemennya, serta simulasi kemampuan refleksi sinyal dengan kontrol fase dan amplitudo. Selanjutnya, pemodelan lingkungan perambatan sinyal dilakukan, mempertimbangkan skenario perkotaan, pedesaan, atau dalam ruangan, serta faktor-faktor seperti bangunan dan pepohonan yang mempengaruhi propagasi. Perhitungan PETLOS dilakukan dengan menggunakan model perambatan yang relevan, memperhitungkan efek refleksi IRS dalam menentukan redaman sinyal antar pemancar dan penerima. Simulasi skenario 5G atau 6G kemudian dilakukan, memvariasikan parameter seperti posisi dan konfigurasi IRS untuk mengevaluasi peningkatan jangkauan, kapasitas, dan kualitas layanan. Akhirnya, analisis hasil dilakukan untuk membandingkan kinerja jaringan dengan dan tanpa IRS, memberikan wawasan tentang efektivitas teknologi ini dalam mengurangi PETLOS dan meningkatkan kualitas sinyal. Kemudian ada IRS meningkatkan penguatan sinyal. Yang di mana IRS ini adalah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal dalam jaringan komunikasi nirkabel. IRS bekerja dengan cara mengontrol pantulan gelombang elektromagnetik menggunakan elemen reflektif yang dapat disesuaikan secara elektronik. Saya akan menjelaskan beberapa cara IRS meningkatkan penguatan sinyal. Yang pertama yaitu meningkatkan jangkauan sinyal dengan cara refleksikan sinyal ke area yang sulit dijangkau seperti daerah dengan banyak hambatan, yaitu gedung, dinding, atau pepohonan. Ini membantu mengatasi masalah blind spot dalam jaringan. Lalu yang kedua ada memfokuskan sinyal ke penerima. Dengan mengatur fase pantulan, IRS dapat mengarahkan sinyal ke penerima dengan lebih efisien, mengurangi gangguan dan meningkatkan kekuatan sinyal yang diterima. Lalu yang ketiga ada pengurangan interferensi yang di mana IRS dapat menyelesaikan sudut pantulan sinyal sehingga mengurangi interferensi antar pengguna atau perangkat dalam jaringan yang padat. Menambahkan yang keempat adalah menghemat energi karena IRS tidak memerlukan pemancar aktif sehingga konsumsi daya lebih rendah dibandingkan dengan solusi seperti repeater atau antena aktif. Yang kelima, meningkatkan kapasitas jaringan dengan memanfaatkan IRS. Jaringan dapat didukung lebih banyak pengguna bersamaan tanpa perlu menambah infrastruktur yang mahal. Cukup. Hasil selanjutnya yaitu model PETLOS IRS menunjukkan pengurangan interferensi, di mana pada model PETLOS IRS membantu dalam pengurangan interferensi terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu refleksi terkontrol, di mana IRS mampu mengarahkan sinyal ke lokasi yang diinginkan dengan memanfaatkan fase yang dapat dikontrol dari elemen yang reflektif. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara minimalisasi gangguan antar pengguna, di mana dengan mengoptimalkan fase setiap elemen IRS, sinyal yang tidak diinginkan bisa dikurangi atau dibatalkan, sehingga mengurangi interferensi antar pengguna dalam sistem komunikasi. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan peningkatan rasio signal to interference atau
SIR, di mana IRS dapat meningkatkan rasio signal SIR dengan mengontrol beamforming pasif. Kemudian langkah yang terakhirnya yaitu dengan cara efisiensi energi, karena IRS dapat mengontrol propagasi sinyal tanpa memancarkan daya tambahan, sehingga efisiensi energi sistem meningkat. Kemudian, hasil yang didapat merupakan grafik 3D dengan label sumbu X elemen horizontal, sumbu Y elemen vertikal, sumbu Z amplitudo refleksi. Di mana grafik ini menampilkan beberapa puncak yang tajam dalam bentuk segitiga pada grid, yang menunjukkan bahwa hanya beberapa titik dalam matriks yang memiliki nilai refleksi yang signifikan. Kemudian pada gambar terdapat reconvert mask yang menunjukkan hasil pemulihan suatu data atau sinyal. Pada pola datanya, yang dihasilkan adalah hampir seluruh area memiliki nilai refleksi 0 atau bisa disebut juga datar. Kemudian hanya beberapa titik dengan koordinat spesifik yang memiliki nilai refleksi yang signifikan. Dan juga puncak refleksi ini bisa menandakan keberadaan objek atau anomali pada lokasi tertentu dalam data. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Untuk referensi yang kami gunakan ialah sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai Intelligent Reflecting Surface, Phasing, Propagation, and Path Loss Modeling. Kami telah membahas konsep dasar IRS, prinsip fisika yang mendasarinya, serta model, propagasi, dan path loss yang relevan. Kami menyadari bahwa topik ini cukup kompleks dan masih terus berkembang, namun kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan tantangan teknologi IRS. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.